Pak Jokowi ini temannya Cina, gitu ya. Pak Kriminalisasi Jokowi ulama. ini anti-Islam. Anti-Islam. Lalu dibayangkan sebaliknya pada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini dianggap sangat Islam, gitu. Ya saya sendiri kurang percaya juga dengan hal itu, begitu ya. Apa iya sih, saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Sandi itu berjuang di gerakan Islam. Pak Sandi misalnya, apakah jadi anggota PII, apakah jadi anggota HMI atau apa, atau ketika ulama dikriminalisasi dia teriak atau dia melawan. Waktu terjadi isu kampung luar Batang mau digusur, saya yang paling duluan membela masyarakat luar Batang itu. Dan ketika sudah aman ya Pak Sandi datang ke situ. Jadi saya pikir kalau ini, tapi ya namanya sekarang ini kan image bisa dibangun, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Ada keputusan ijtima ya seperti itulah Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu ya saya komunikasi sama Habib Rizik nih. Habib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat komunikasi. Habib Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Gitu katanya Habib Rizik. Oh, bilang seperti itu. Kan saya bisa telepon-teleponan sama Habib Rizik. Iya. Jadi gimana ini, Bib? Kok yang dipilih malah pedagang? Iya. Ya sudah, kita bikin ijtima yang kedua, katanya Habib Rizik. Itulah kemudian bikinlah ijtima yang kedua. Nah, sebab hati-hati ijtima kedua ini, kalau misalnya ternyata hanya melegitimasi apa yang diputuskan Prabowo, ini dunia ini bisa terbalik-balik, Bib. Prabowo yang ikut ulama atau ulama yang ikut Prabowo, ini kan bisa jadi serius masalahnya. Iya. Nah, tapi ternyata ya ijtima yang kedua ya isinya seperti itu. Dan tanpa banyak bukan orang kumpul-kumpul terus milih siapa nih calon presiden. Menurut saya itu bukan ijtima. Ya, itu hanya pilihan aja. Mau milih Prabowo atau mau milih Jokowi. Iya. Lalu ini dibilang ijma. Ijma dari mana? Ya, karena ini bukan masalah hukum. Kalau masalah hukum itu mempunyai sedikit banyaknya mempunyai daya ikat, ya kan? Tapi kalau orang ijtima kumpul-kumpul terus mengatakan, oh kita dukung Prabowo, terus saya disuruh taat, sebenarnya saya minta maaf aja kalau suruh taat yang begini, karena ini bukan keputusan hukum. Apalagi Yusuf Martak, Slamet Ma'arif, ya kan kita tahu semua, ini kan tim suksesnya Prabowo. Jadi ya lebih banyak kepentingan politik, lebih banyak juga selera mereka yang berijtima itu. Jadi saya mengatakan, ya dulu kita bilang ya kita taat aja lah pada ulama, tapi kalau begini ya nggak taat pada ulama ya lantas jangan dibilang kita ini jadi munafik, jadi kafir, jadi halal darahnya dan sebagainya. Pak Yusril kok dukung Jokowi, berarti dukung sama penista agama dong. Saya bilang yang nista agama itu kan si Ahok. Ahok itu kan sudah dihukum. Ya. Ahok itu siapa yang ngangkat, yang gede-gedein dia jadi wakil gubernur? Kan Prabowo. Oh masa katanya? Terus saya kasih upload nih video nih. Ada Prabowo lagi begini, Jokowi sini, Ahok pakai baju kotak-kotak. Maka orang udah lupa itu. Jadi saya bilang saya kenal Ahok, saya kan orang sekampung sama si Ahok. Jadi kita nggak setuju Ahok jadi gubernur. Tapi yang ngotot supaya Ahok jadi wagub kan Prabowo. Jokowi cerita sama saya tanya, Mas Jokowi, gimana ceritanya panjenengan tuh bisa join sama Ahok? Saya juga nggak kenal, Prof. Jawabnya begitu. Tapi ketika Ahok sudah menista agama, Prabowo kan nggak bisa nurunin Ahok sendiri. Dia panggil umat Islam rame-rame. Jual di Istiqlal 212 untuk nurunin Ahok. Memang kalau Ayu sendiri yang gedein Ahok, ya sendiri dong ngadapin Ahok. Jangan umat Islam digerakkan begini rupa, saya bilang. Dulu ketika ngangkat-ngangkat Ahok, kita nggak diajak ngomong. Ini ya kampanye yang dibuat oleh Pak Mardhani Alisera. Ya tagarnya itu 2019 ganti presiden. Terus dianukan ke publik. Jadi yang ada di kepala tiap orang, pokoknya 2019 ganti presiden. Ini kan tidak mendidik loh. Lama-lama itu petahana lawan monyet aja, monyet itu yang menang nanti. Pokoknya 2019 ganti presiden. Orang betul nggak mikir siapa penggantinya, apa programnya, itu orang nggak mikir lagi. Dan itu kemudian, ya kalau Pak Jokowinya anti-Islam, pasti yang ini sangat pro-Islam. Ya kalau yang ini Pak Jokowi dianggap pro-asing, oh ini pasti sangat pro-domestik. Jadi orang berpikir antagonis seperti itu yang saya kira mungkin belum tentu benar juga.